Helikopter Expo Asia. Inilah pameran helikopter pertama dan terbesar yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan ngebahas salah satu helikopter yang dipamerkan di sini, yaitu Bell 429. Langsung bersama teknisinya nih. Kira-kira harga satu unit helikopter ini berapa ya? Nah, penasaran kan? Simak sampai habis. Perkenalkan, nama saya Rekli. Saya sebagai engineer di White Sky Aviation. Nama saya Fajar Rohili sebagai Chief PVC Engineering di White Sky Aviation. Kalau di belakang kita ini ada helikopter jenis Bell 429 Global Ranger. Manufaktur dari Amerika. Bell Textron Kanada. Dia untuk yang sekarang ini dia VIP configuration. Dia mampu mengangkut kurang lebih 6 sampai 7 passenger. Lalu juga untuk operasionalnya sendiri dia bisa untuk medical evacuation, bisa untuk misi eksternal load juga seperti mengangkut kargo di gantung gitu, ya kan? Seperti itu sih. Terus teknologinya juga dari segi avioniknya juga udah terbarukan juga. Glass cockpit juga ya. Glass cockpit. Konfigurasinya untuk VIP tetap 6. Cuman untuk di sini kenapa tadi saya bilang bisa 7? Karena ini mendukung single pilot operation. Di mana untuk single pilot operation sendiri hanya membutuhkan satu pilot untuk mengoperasikan pesawat. Untuk di cockpitnya sendiri ada 2 seat, di mana seat kanan itu untuk pilot, seat kiri itu sebetulnya untuk co-pilot. Tapi kalau tidak digunakan atau single pilot operation itu bisa digunakan untuk passenger. Wah, kalau untuk membeli silahkan teman-teman. Saya promosi juga nih, bisa langsung datang ke White Sky Aviation. Nanti kita akan bertemu dengan teman-teman dari Aircraft Management. Di sana akan dibantu dikonsultasikan misi yang akan digunakannya untuk apa, lalu kebutuhannya berapa passenger dan lain sebagainya, sehingga nanti akan dipilihkan oleh tim Aircraft Management kami pesawat yang cocok untuk mendukung misi yang dibutuhkan oleh calon pembeli. Untuk pembelian yang penting ini dia sudah tahu apa yang mau dia beli. Lalu jika untuk masuk ke Indonesia dia juga harus punya AOC-nya atau air operator-nya, siapa yang akan mengoperasikan, siapa yang akan memainten dari pesawat tersebut. Itu sih. Nanti kalau di kita sendiri di White Sky sendiri itu kita punya itu tadi aircraft management tersebut, di mana aircraft management mampu menjadi one stop solution lah untuk teman-teman yang akan membeli helikopter. Kalau untuk endurance-nya itu bisa sampai 4 atau 4,5 jam. Tergantung juga load yang dibawa dia. Kalau semisal kita full packs nih, ada 6 penumpang, terus dual pilot, itu akan berbeda loadnya sama ketika dia si pilot terbang berdua aja sama engineer. Itu mempengaruhi juga, karena load mempengaruhi juga sama ke endurance-nya, performance-nya. Kalau di Indonesia untuk pemeliharaan pesawat itu emang nggak bisa semua orang dan harus ada under AOC ya, seperti White Sky itu ya. Terus kita juga dalam merawat itu kita ada panduannya, ada maintenance manualnya, dan kita harus mengacu ke maintenance manual. Jadi kita untuk perawatan helikopter ataupun pesawat kita nggak bisa salah-salah. Kita harus nurutin, ngikutin maintenance manualnya seperti apa. Maintenance manual dari manufaktur, kita juga bisa ngupdate maintenance manualnya. Untuk step-stepnya kita nanti bisa ngikutin. Kalau pembelian mungkin belum ya? Belum, karena misal nih saya Fauzan beli helikopter, tapi dia belum bisa paket untuk pemeliharaan itu, karena pemeliharaan itu harus under perusahaan yang udah disetujui atau memiliki izin dari Dinas Perhubungan Udara. Jadi nggak semua perusahaan penerbangan itu bisa merawat atau boleh merawat, belum tentu.
harus ada beberapa perusahaan yang diizinkan untuk merawat dan memelihara helikopter ataupun pesawat. Kalau saya dulu dari pertama kerja saya masuk di White Sky. Dari situ saya belajar banyak, bertemu sama senior engineer saya di situ belajar, di training. Nah dari situ mungkin saya tahu, dari saya nol experience sampai ke titik yang sekarang saya banyak belajar di sini. Berbeda. Jadi tiap-tiap helikopter itu punya specification masing-masing. Bahkan pun misal yang sama tipe Bell 429 pun itu bisa memakai tipe engine yang berbeda, Mas. Betul, akan jadi beda-beda. Contohnya ini Mas Rekli, beliau sudah di training Bell 429. Dia hanya bisa merawat Bell 429 saja. Sementara ada jenis Bell pesawat Bell yang lain, ada Bell 412, Bell 212, itu dia selama dia belum training maka dia tidak boleh melakukan perawatan di pesawat tersebut gitu. Kalau secara kecilnya ya terus kita cleaning nih. Cleaning itu juga termasuk dalam perawatan. Kita ada di makanya uniknya pesawat itu, Mas, sedetail itu. Bahkan pun kita mau nyuci, kita mau ngelap pun itu udah ada di panduan di maintenance manualnya itu. Cairan apa yang dipakai untuk mencuci pesawat itu juga tidak sembarang cairan gitu ya. Air, tapi ada cairan kimia yang lain yang boleh dipakai untuk di pesawat. Contoh kecilnya, catnya bisa ngelupas kalau emang salah treatment ya dari kita ya. Itu efek kecilnya gitu. Efek yang lainnya korosi mungkin gitu. Dan itu jika ada korosi, apalagi limitnya sudah over, maka pesawat ya tidak boleh terbang sampai korosinya tersebut bisa dihilangkan lah. Mungkin yang kecil-kecil itu kita greasing ya. Greasing itu kita kasih gak pelumas di bearing yang mungkin itu bearing itu bakalan berputar atau berotasi. Itu kita ada inspectionnya. Jadi setiap 25 jam, 50 jam, 150 jam kita harus re-greasing. Kita misal dari nol kita mau terbang ke Bali atau ke Lombok, kita nyampe ke 25 jam. Nah di 25 jam itu nanti kita ada schedule inspectionnya. Jadi kita ada step-stepnya di manualnya juga, bahwa kalau kita udah nyampe 25 jam kita harus kerjain item ini gitu. Beda. Kalau oil ini dia pakai Aerosel Asto 560 untuk engine. Engine. Kalau untuk transmisi gearbox ini yang buat balik-balik Aerosel Asto 555. Jadi ada dua penggunaan oil di helikopter, yang pertama di engine atau di mesin, terus yang kedua di gearbox transmisi. Jadi transmisi itu istilahnya dia menyalurkan power yang dari engine untuk balik-balik sama di motor yang ada di belakang. Untuk bahan bakar kita menggunakan fuel jenis jet awan A1 dari Pertamina. Aftur. Ini 800 pon. 800-an pon untuk ini ya, kapasitas ya. Ini kebetulan nggak dipasang aja. In case pesawat ini mendarat di air, kita ada safety equipment namanya emergency flotation, dimana in case amit-amitnya ya pesawat ini kehilangan power dan harus mendarat di air, maka di sini disediakan di skid ini di kiri dan kanan itu disediakan flotation, dimana flotation itu sebuah balon yang akan mengembang di air gitu. Itu safety-nya pertama. Terus ini juga dilengkapi dengan first aid kit, jungle survival kit-nya juga untuk in case emang mendarat darurat di hutan-hutan seperti itu sih. Harganya kurang lebih di 8 juta US dollar lah. Wow, 8 juta US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 120 miliar rupiah. Berniat pengen beli? Yuk nabung yuk.